Ada makna pluralisme dalam film Cek Toko Sebelah. Kok baru sadar ya? Sini-sini aku kasih tahu, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu ke kalian tentang beberapa pengertian penting dari materi yang akan kita bahas. Jadi disimak ya. Yang pertama itu ada tentang kajian. Kajian berasal dari kata kaji yang berarti menyelidiki tentang sesuatu. Yang kedua itu ada media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Yang ketiga itu ada budaya. Budaya adalah perbedaan atau kekhasan kelompok-kelompok sosial yang memberikan mereka identitas. Jadi dapat disimpulkan, kajian media dan budaya adalah kajian yang memiliki daya tarik bagaimana media mempengaruhi budaya atau bagaimana budaya mempengaruhi media dalam memproduksi kontennya. Budaya adalah isi konten yang diproduksi oleh media dengan menggoyang kemampuan berpikir penonton atau pembaca tentang realitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masyarakat menonton film. Lewat film, masyarakat dapat melihat realitas yang ada atau berkembang. Film adalah gambar hidup yang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan senantiasa terinspirasi dari kehidupan masyarakat, baik dari sudut geografis, demografis, kearifan lokal, sistem budaya, moral, etika, kehidupan politik, bahkan agama turut menjadi inspirasi pesan yang diaktualisasikan dalam film Indonesia. Salah satu contoh film pada tahun 2016 berjudul Cek Toko Sebelah yang mengisahkan tentang pluralitas budaya yang terdapat di Indonesia. Film Cek Toko Sebelah ini berkisah tentang sebuah keluarga etnis Tionghoa yang terdiri dari sang ayah yang akrab disapa Ko Afuk dan kedua putranya yaitu Yohan dan Erwin. Ko Afuk adalah seorang pemilik toko kelontong yang laris manis. Kedua anaknya memiliki kehidupan yang bertolak belakang. Yohan adalah seorang fotografer serabutan yang memiliki masa lalu kelam. Setelah ditinggal wafat oleh ibu mereka, beruntung ia hidup bersama istrinya yang setia. Sedangkan Erwin hidupnya lebih sempurna. Dia kuliah di luar negeri, mempunyai pekerjaan yang sangat mapan, dan memiliki kekasih yang cantik yang datang dari kelas atas. Film ini menawarkan sudut pandang baru, dikemas dalam komedi, di mana setiap tokoh-tokohnya mewakili suatu karakteristik suku bangsa tertentu di Indonesia beserta dengan tipikalitasnya yang khas. Namun, semuanya bisa bersatu di film ini menjadi sebuah suguhan yang menarik sebagai tontonan. Sedangkan pluralisme adalah pengakuan, penerimaan, dan keterbukaan terhadap keragaman. Masyarakat dari berbagai unsur atau aspek yang berbeda menjalin kesepakatan dengan menampilkan diri secara utuh sebagai komunitas yang kemudian hidup dan berinteraksi membentuk suatu keserasian bersama. Pluralisme menimbulkan sikap-sikap tertentu, misalnya keterbukaan, solidaritas, dan toleransi. Semua orang yang berbeda latar belakang, agama, dan kebudayaan dapat berkumpul bersama dan saling berhubungan antara satu sama lain, serta tidak dapat menghindari kondisi plural yang ada di sekitarnya. Pluralisme dalam film ini masuk dalam cultural studies, pengalaman nyata sehari-hari. Dalam film ini menggunakan teori pluralisme dengan indikator keragaman dan penerimaan. Ada definisi pluralisme dalam film. Pluralisme tersebut nampak secara fisik, karakteristik, dan dialek pada masing-masing adegan. Misalnya suku Jawa yang cenderung kalem seperti tokoh Dodit, tokoh Madura dengan dialek yang khas, dan orang Chinese yang karakternya pekerja keras, serta pemeran pembantu dari Papua yang identik dengan kulit hitam, rambut yang keribu, dan logat yang khas. Selanjutnya ada bentuk pluralisme dalam film. Penggambaran keragaman bisa dilihat dari tokoh-tokoh figuran yang menjadi karyawannya. Adegan-adegan kegiatan tokoh Ko Afuk beserta dengan para pelayan tokonya, serta pelayan toko sebelah yang berasal dari keberagaman daerah. Hal tersebut mereka tunjukkan melalui logat, ekspresi, kedaerahan, ataupun kutipan-kutipan bahasa yang mereka gunakan. Ada kondisi pluralisme dalam keseharian. Cerita yang ditampilkan dalam film seperti yang dirasakan di kehidupan sehari-hari. Berada di perantauan, di mana hidup di kalangan yang beragam suku, namun dalam keseharian tidak merasakan perbedaan tersebut menjadi sebuah kendala. Semua tetap hidup dan berdampingan dengan damai. Selanjutnya ada kondisi ideal masyarakat pluralitas. Masyarakat pluralis yang ideal adalah masyarakat yang terbuka pemikiran dan sikap terkait dengan perbedaan itu sendiri, saling menghormati perbedaan,
tidak menilai latar belakang seseorang, tidak mudah terprovokasi hanya dengan sesuatu, dan tidak menyudutkan ketika adanya perbedaan. Ajaran keluarga mengenai nilai-nilai pluralisme. Seorang etnis Tionghoa diwajibkan untuk bersikap hormat dan menjaga sopan santun dimanapun ia berada, tanpa memperdulikan suku, ras, agama, bahkan kedudukannya. Secara tidak langsung, keluarganya juga sudah menanamkan makna pluralisme sejak kecil. Ada makna keragaman dan toleransi di Indonesia. Keragaman dan toleransi di Indonesia masih mudah terprovokasi. Masyarakat belum bisa menghargai suatu bentuk perbedaan, baik perbedaan pendapat ataupun perbedaan yang lainnya. Tidak sedikit orang juga memilih untuk diam daripada terlalu menonjolkan pilihan-pilihannya atau menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Menurut saya, pluralisme dalam film ini sudah menonjol, meskipun dikemas dalam permasalahan konflik keluarga di dalam etnis Tionghoa. Dalam film Cek Toko Sebelah, terlihat pentingnya pemahaman tentang pluralisme karena bangsa Indonesia sangat kompleks dan majemuk, terdiri dari beragam suku, bahasa, adat istiadat, budaya, agama, dan aliran kepercayaan lainnya. Pluralisme dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemajuan, kesejahteraan, mencegah pertikaian, serta menumbuhkan kepekaan untuk membela hak seseorang dan menegakkan nilai keadilan atau keberadaan. Ada beberapa hak tidak disukai dari film, khususnya yang berkaitan dengan pluralisme, yang menggambarkan karakteristik masing-masing tokoh dalam film dipandang masih sangat klise dan dangkal, serta film belum bisa mewakili aspek terkait pluralitas dan wacana pesan yang mereka sodorkan pada halayak. Gimana? Sekarang udah tahu kan? Semoga bisa dipahami ya. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Kajian Media dan Budaya dengan dosen pengampu M. Syahri Ramdhani, SIKOM, MIKOM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Emilia mengucapkan terima kasih.